Apa ini Pak Iwo? Ini saya ingin tunjukkan bagaimana ngemeni potensi ya. Karena saya memang ada di desa dan kebetulan sering anak-anak muda khususnya dan juga banyak bapak-bapak itu yang bermain ke sini, yang termasuk bagaimana kemudian cerita keluh kesah dan sebagainya. Nah, lalu saya sejak tahun 80-an ya, jadi ini sekitar 84 lah, ketika saya jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Mendosari, saya membiasakan ini untuk ngemeni potensi. Nah, karena ini kan saya ada tempat ya, sedikit tanah kebunan, kemudian itu kan dekat dengan sungai. Nah, maka saya milih juga unggas-unggas yang ada kaitannya dengan air. Misalnya ini mentok. Nah, kemudian nanti ada, bisa dilihat sana nanti bebek. Tapi yang di dalam itu nanti ayam. Nah, ini saya mencoba melakukan kearifan lokal juga. Ini kalau ini kan biasa ya. Jadi nasi-nasi yang sisa gitu ya. Tapi ini produk baru ya. Jadi ini Aisyah daerah Sukoharjo itu, pimpinan daerah Aisyah itu pernah studi banding tentang maggot, dan kemudian istri saya kan termasuk di sana. Nah, lalu kami kerjasama. Ini maggot ini Masya Allah bagus sekali. Ini banyak, ini ayam-ayam yang gemuk-gemuk ini sudah pakai ini, pakai ini. Ini bisa dilihat di sini. Nah, nanti kita bisa lihat mereka akan seneng banget ini dengan maggot ini. Nah, ini kan yang sudah gede, tapi sebenarnya akan sangat bagus ketika digunakan untuk masih kutuk, kalau kutuk atau masih minti. Nah, memang saya belum intensif betul, tapi ini bagus-bagus. Ini sudah produknya, kutuknya ini dia sudah makanannya paling purnya 10 hari. Tapi minggu pertama sudah mulai dicampur dengan ini maggot ini. Ini juga mentok-mentok itu sudah hasil dengan maggot itu. Nah, inilah yang mungkin perlu dikembangkan. Nah, ini juga. Nah, contohnya kecil-kecil ini. Cuma karena dia takut ya mungkin. Tapi ini biasanya pagi sudah saya beri dulu. Nah, pagi ya pulang pengajian dari jam 6, jam 7 itu. Nah, ini kan seneng banget dah. Ini Pak Wi, untuk berternak seperti ini ada mentok, ada ayam, ada bebek ya. Bebek. Ini sudah berapa tahun, Pak? Wah, sudah lama. Saya sejak kecil memang suka. Jadi gitu ya? saya sekolah menyelesaikan SPG, Sudah Pendidikan Guru itu juga ya kita menyadari dari ekonomi lemah. Lalu saya membantu orang tua supaya tidak begitu kerepotan. Ya saya memelihara ya ayam, kemudian satu burung-burung gitu ya. Sama ini kelinci gini ini sudah sejak lama saya. Kelinci seperti ini. Nah, cuman ini memang kita belum kembangkan secara intensif yang ini. Tapi saya lebih masih ke unggasnya. Ya, di tengah kesibukan Pak Wi sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, sebagai guru pendidik ya pada waktu pensiun. Itu bagaimana cara mengaturnya, Pak? Ya tadi karena dilandasi yang pertama sadar diri. Oh, saya dituakan. Ya, dalam bahasa kerennya mungkin ditokohkan. Nah, maka saya harus memberikan jalan keluar lah. Ketika kemudian ada anak mengeluh, Pak, ini untuk dia sekolah gimana kurang, dan ya sudah kita berikan kail. Kamu mau ndak melihara? Mungkin saya beri sepasang mentok. Nah, itu banyak yang begitu. Lalu kalau yang sudah berkeluarga ya sekemampuan saya mungkin saya bisa membelikan 1 atau 2 kambing ya saya gaduhke. Itu. Tapi selain itu saya juga membentuk yang secara formal. Ya. Apa namanya? Saya ketika menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Mendosari tahun 84, saya kemudian setahun atau 2 tahun kemudian saya membentuk kelompok ternak secara formal, namanya Karya Melati. Ya. Dulu sempat bagus dan kami dibimbing oleh PP. Ya kira-kira 86, 87 lah kami mulai. Kemudian dibimbing dulu ya khusus ayam buras gini, ayam Jawa gini. Kami sudah tahun itu sudah biasa pameran, ikut
misalnya expo yang kita adakan, itu sudah. Lalu Karena melatih waktu itu beranggotan berapa? awal hanya teman sekampung sini, kira-kira ada ya 5 sampai 8 kawan, terus mengembang karena kan cabang Pemuda Muhammadiyah itu kan sekupnya kecamatan. Nah, teman-teman yang dari desa itu, teman-teman yang seide itu banyak bergabung. Ya, dulu teman guru saya namanya Pak Margono, almarhum Pak Suratno, ya teman-teman yang seide itu memperkuat. Ya, sampai kemudian ya kami dibimbing oleh PPL ya, Pak Fatoni saat itu, kemudian ibu-ibu dan bapak dari Dinas Peternakan Kabupaten. Saya masih ingat insya Allah lah asmane para beliau itu. Pak Wios masih mengajar ya? Masih, saya masih aktif di Pramuka, saya aktif di Pemuda Muhammadiyah, saya ya mengisi aja. Terus pertama kali karya melatih itu apa yang diternakan? Ayam buras. Ayam buras. Ayam buras. Buras itu ayam kampung itu. Ayam kampung. Itu pertama kali berapa? Yang pertama kali Tergantung kemampuan masing-masing. Ya, saya kan ya namanya guru SD gajinya kan ya sedikit. Tapi saya tetap saya sisihkan, membelikan teman 2 atau 3 induk kita berikan. Ya rata-rata punya ya 10. Tapi ada almarhum Mas Sugi Mas Hateng itu punya cita pokoknya harus punya 100 ekor induk babon. Ya hampir tercapai. Tapi kemudian beliau jatuh. Ya. Karya melatih ini sampai sekarang sudah berjalan ya? Masih meskipun sempat vakum, situasi reformasi kemudian terjadi perubahan politis. Ini yang kemudian mengubah. Tapi sekarang eksis lagi, cuma lebih saya dorong. Nah, sekarang saya kan bukan ketuanya lagi, ya sudah tua, ini dilanjutkan adik-adik. Saya dorong lebih ke ruminisia, jadi hewan berkaki 4. Ini sebenarnya kambing. Ya. Tapi tempatnya karena anak saya kan juga alumni peternakan, ya, dia sudah koreksi tadi kan ini ada kambing. Saya diminta untuk sini unggah saja Pak semua kambingnya, kita buat kelompok di dekat waduk sana. Nanti bisa kita lihat insya Allah. Ada berapa ekor ini Pak Iwan? Ini ada 300-an. Ini yang separuh, ya yang separuh di timur sana. Nah, kalau ini kami orientasinya ke telur konsumsi. Yeah. Jadi monggo kalau yang membutuhkan telur konsumsi bisa ke sini ya. Ya bisa yang pesan asin bisa, yang masih mentah begini juga bisa. Stok kayak gitu terus ya Pak Iwan? Ready insya Allah. Ya sehari karena ini masih ya sudah agak lama ini, tapi minim ya 150 lah insya Allah setiap hari. Setiap hari ready ya? Ready. Mentok. Mentok yang sana. Ini bebek, ayam kampung, oke, kambing. Untuk akikoan misalnya. Update terus Pak ya? Siap. Ya, cuma kalau yang kambing tentu tidak semua produk kami. Kalau ada yang pesan untuk akikoan, untuk apa ya, kita kerjasama dengan peternak lain atau dengan pedagang gitu. Kalau dilihat dari kesehatan apapun perawat bagus Pak ya semua ya? Ya insya Allah ini penyampaian sani karena ini kan dekat sungai. Jadi pagi kita kasih makan, buka, sudah mereka akan sobo, main ya. Nanti kan tadi sudah pada mandi, naik. Nanti kalau dia sudah kering, biasanya turun lagi. Jadi kenapa kita pilih domba? Yang pertama insya Allah lebih di sini ya, di sini lebih cocok daerahnya, daya dukung makanannya, kemudian cuacanya. Yang lebih penting lagi teman-teman di sini kan samben, jadi rata-rata kan di sini teman-teman ada tukang, ada pekerja pabrik. Nah, ini kan butuh yang lebih mudah mendapatkan makanan, maka kita pilih domba. Nah, di samping itu juga masyarakat mulai familiar juga dengan daging domba. Nah, konsep yang mungkin perlu kita sampaikan, ini memang tidak
benar-benar intensif gitu. Tapi ini semi. Kenapa saya pilih semi? Ya tadi, yang pertama kami ingin memberikan daya dukung kesejahteraan bagi masyarakat di kampung kami ini yang sebenarnya statusnya kan petani, tapi kan rata-rata nggak punya tanah, gitu, nggak punya sawah. Maka sejak tahun 80-an saya menyiapkan, saya sebagai putra yang lahir di sini, saya banyak berkegiatan di kepemudaan, baik itu pramuka, pemuda Muhammadiyah. Saya sering diskusi ya, satu yang saat itu tahun 84 saya, ke depan maka mentalitas ini yang paling penting. Maka saya siap menyiapkan kegiatan-kegiatan saya itu baik melalui kampung, melalui remaja masjid, melalui pemuda Muhammadiyah itu tentang mentalitas. Jadi bagaimana mentalitas sebagai seorang wira swastawan. Jadi kan harus jujur, ulet, ikhlas. Saya ini ya, alhamdulillah sekian tahun bisa wujud. Dulu sempat punya namanya ayam buras itu, besar. Bahkan saya selalu dibimbing oleh PPL, tugas pertanian lapangan dari Kecamatan Indosari, kemudian dinas dari peternakan Kabupaten Sukoharjo itu. Alhamdulillah ada nama-nama Pak Fatoni, kemudian ada Dr. Yuli, ada Dr. Yudmini, ada ibu yang lain. Ini kan memberikan bimbingan, ya. Tapi saat itu buras. Yang menarik dari sini, karya Melati ini, Pak. Coba. Ini. Yang menarik ini, sampai bertahan sampai sekarang apa rahasianya, Pak? Apa dalam arti mungkin sekarang ini kan kambing sudah anjlok, sampai bertahan ini, apa yang Oke, tadi saya katakan lama saya menyiapkan kawan-kawan itu mentalitas bahwa namanya usaha apapun itu kan pasti naik turun, pasti. Nah, bagaimana ketika naik ya jangan terlalu sombong, kemudian hura-huran ya. Tapi juga ketika sedang di bawah ya nggak usah terlalu putus asa, yakin rezeki itu sudah ditakar. Yang penting kita ikhtiar. Nah, maka kemudian di antara ikhtiar kita adalah cara penanganannya. Pemeliharaan kita ini maka saya katakan tidak intensif murni gitu ya. Jadi kita padukan ini kan makanannya kan masih begini. Nah, ini mereka ngarit. Anggota ya ini jadi ini sebenarnya kelompok ya, tapi masing-masing ada plongnya ini. Nah ini tanggung jawab masing-masing gitu ya. Tapi bekerja bersama. Ini kita buatnya kandang bareng. Ini dulu 9 teman selesai, mulai kelihatan hasilnya. Kemudian anggotanya awal 16, ya, kemudian yang 7 dibuatkan ini. Nah ini kan sekarang, maka kemarin meskipun harga domba atau kambing pada umumnya itu jatuh, teman-teman masih bisa untung. Karena tadi, dia kambing atau domba ini tidak makan uang. Makannya makan tenaga aja. Nah itu saya kira. Dan saya minta setiap kali dapat rezeki ya harus ada infaknya. Pasti ada solusinya ya. Insya Allah. Ingat di kerjasama dengan Lazismu pertama. Lazis ya? Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Membantu ya? Ya, awal. Ini dengan modal awal ya? Modal awal kita punya 9 ekor betina yang kami kerjasamakan. Yakin saya dengan Setia Ibnu Saleh yang pemilik Setia Lembu Farm itu dijamin bunting. Kalau tidak bunting ditukar. Dari 9 dalam tempo setahun lah jadi 28. Kalau kami hidup itu jangan coba-coba keluar dari atau menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau pengen selamat dunia akhirat. Nah, termasuk, masa ada hubungannya ternak dengan agama? Ada. Karena setiap gerak laku kita, bahkan suara berpikir kita, itu harus lillahi rabbil alamin. Itu yang selalu saya tanamkan pada teman-teman. Lillah. Jadi misal pas jaya, jangan terlalu sombong. Kalau pas sedang agak terpuruk seperti sekarang ini, ya tenang aja. Hadapi, kemudian ikhtiar. Bagaimana supaya masih tetap untung. Nah, untung dari awal saya sampaikan. Konsepnya adalah kearifan lokal di Pati. Jadi ngarit ini.
kayak ini nggak pakai, ya paling 1-2 yang ada ditambah makanan tambahan suplemen, tapi pokoknya adalah ngarit. Nah, dan insya Allah ini bisa menguntungkan. Ya, meskipun harganya masih seperti ini, tapi insya Allah menguntungkan. Ya, dan jangan lupa setelah mendapatkan hasil seberapapun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dorong infak. Nah, infak bisa pada keluarganya, tetangganya, karena dulu kita juga dibantu lazismu. Kalau memang tetangga atau keluarga sudah, ya kita seperberapanya ke lazismu. Gitu. Insya Allah barokah. Terima kasih Mas Fajar, Mas Taufik. Ya. Assalamualaikum.